Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya akan mengajak untuk kita, teman-teman sekalian, untuk memohon Roh Kudus. Dan juga menjelaskan kalau Roh Kudus itu adalah bagian dari langkah iman. Mengapa memohon Roh Kudus menjadi langkah iman? Karena untuk mendapatkan Roh Kudus itu tidak bisa atas kehendak manusia. Manusia tidak berkuasa untuk memastikan kapan Roh Kudus itu tercurah. Tidak ada yang bisa memastikan. Ada yang berdoa bertahun-tahun namun dia belum mendapatkan Roh Kudus. Ada yang bahkan baru pertama kali kebaktian dan dia berdoa dan dia sudah mendapatkan Roh Kudus. Ada juga yang berdoa sendiri di rumah dan dia mendapatkan Roh Kudus ketika dia berdoa sendiri di rumah. Jadi ini benar-benar pencurahan dari Tuhan langsung. Dan ketika kita berdoa mohon Roh Kudus, itu adalah bagian dari langkah iman. Mengapa? Karena seperti Bapak Abraham ya. Mungkin teman-teman kalau Kristiani sudah tahu ya tentang kisah Bapak Abraham ya. Bapak Abraham itu ketika dia menerima janji tentang keturunannya ya, yang akan besar sekali keturunannya. Tapi saat itu dia tidak punya keturunan sama sekali, dia tidak punya anak sama sekali. Bagaimana janji itu bisa terrealisasi? Dia harus menanti janji itu. Dia mengharapkan tahun demi tahun, tapi dia tidak punya keturunan. Tahun demi tahun, mungkin sampai berapa puluh tahun, dia tetap menanti, tapi dia belum punya anak juga. Sampai akhirnya genap umur Bapak Abraham, umur 100 tahun. Lahirlah anak yang dijanjikan itu, yaitu Ishak. Ya. Itu adalah penantian, itu adalah bagian dari langkah iman. Tindakan nyata dari iman. Ya. Berdoa menanti untuk mendapatkan Roh Kudus juga adalah bagian dari iman. Dan Tuhan ingin kita menanti Roh Kudus itu dengan penuh pengharapan. Mungkin ada orang yang menganggap, saya sudah cukup rohani, saya pasti mendapatkan Roh Kudus ketika saya percaya Yesus. Ada juga yang beranggapan, ketika seseorang itu sudah menyelesaikan studi teologinya, dia sudah S1 teologi, master teologi, atau mungkin doktor teologi, otomatis dia pasti sudah menerima Roh Kudus. Yang perlu kita renungkan begini, ketika seseorang itu menjalani pendidikan teologi, itu pun masih di dalam kendali manusia. Dia yang memutuskan dia akan sekolah teologi, dan dia menyelesaikan segala ujian, mungkin dia merangkumkan tesis atau disertasi, itu semua adalah atas kemampuan dia. Ya, tapi kalau mengenai Roh Kudus ini berbeda. Tuhan yang beri langsung. Manusia punya 1 triliun sekalipun tidak bisa membeli Roh Kudus. Roh Kudus benar-benar Tuhan yang berikan langsung. Manusia hanya dapat memohon. Dan ketika memohon Roh Kudus itu adalah langkah iman. Seperti kita buka di Lukas 11 ayat 13 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ya, di sini dijelaskan bahkan ayat 9, bahkan kita harus memintanya, mengetoknya, dan mencarinya. Artinya ada kesungguh-sungguhan. Kok kalau gitu kenapa nggak Tuhan kasih aja ya langsung gitu? Kenapa harus pakai minta segala? Disinilah kita mengenal kalau Tuhan kasih langsung ya, bisa saja Tuhan kasih langsung, itu kan semua kehendak Tuhan ya. Tapi Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah kita dalam posisi siapa butuh siapa gitu? Seakan-akan kan manusia sering menganggap siapa butuh siapa. Yang butuh Tuhan, ya Tuhan kasih saya langsung gitu. Tapi Tuhan ingin lihat hati kita, ada gak kerinduan dari kita untuk memohon Roh Kudus? Tuhan, saya butuh Roh Kudus Tuhan, untuk tinggal dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, bukan hanya sekedar kita bisa berbahasa lidah, bukan. Tapi Roh Kudus itu bisa tinggal sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita. Sebagai penghibur yang benar-benar sejati menemani kita. Ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus, itu kita sedang dibangun sebenarnya. Kita bisa mendapatkan rasa damai sejahtera dan rasa sukacita yang mungkin
nggak bisa dicari di dunia ini. Ketika mungkin pengalaman pribadi ya, ketika saya juga pernah mengalami masa-masa tersulit, bahkan ketika berdoa tuh merasa, kok Tuhan kenapa harus terjadi atas hidup saya masalah ini, sampai ke satu titik akhirnya ketika penghiburan dari Roh Kudus itu tercurahkan, akhirnya saya bisa merasakan, Tuhan mengapa Engkau mengasihi saya gitu. Padahal saya bukan orang yang sempurna dan saya penuh kekurangan. Disitulah penghiburan dari Roh Kudus ya, bisa mengubahkan hati kita, memberikan kita damai sejahtera ya. Makanya dikatakan janji Roh Kudus ini janji Roh penghibur ya. Nah kembali lagi, itu adalah iman kita. Mungkin kalau seseorang diberitakan, mari kita berdoa untuk KKR pelepasan dari resesi ekonomi. Wah mungkin bisa rame gitu, satu stadion bola dikumpulin, bakal orang ngumpul sama-sama untuk ikut KKR itu kan. KKR pelepasan dari resesi ekonomi nih, semua rame-rame ikut. Terus kalau KKR penyembuhan, rame berbondong-bondong orang ikut kalau KKR penyembuhan ya. Siapa tahu nanti saya punya sakit saya bisa sembuh gitu. KKR apalagi ya, diberkati, hidup sukses. Itu orang pasti akan berbondong-bondong. Kalau meminta sesuatu yang memenuhi keinginan kita, mungkin orang akan mencari. Tapi kalau orang bilang memohon Roh Kudus, orang akan bertanya, untuk apa saya memohon Roh Kudus? Orang akan bertanya, untuk apa saya memohon Roh Kudus? Ada yang menganggap, saya udah percaya Yesus, saya udah dapat. Untuk apa saya doa mohon Roh Kudus lagi? Saya udah dapat, saya udah punya Roh Kudus. Ketika saya percaya, saya sudah disertai oleh Roh Kudus. Nah, mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Nah, pertama kita harus kembali lagi ya. Fungsi Roh Kudus ya. Manfaat Roh Kudus yang paling utama ya. Kita buka di 2 Korintus 1 ayat 22. Pertama kita harus mengenal dulu manfaatnya ya. Manfaatnya yang paling utama adalah 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ketika seseorang sudah menerima Roh Kudus, secara kasat mata kita belum melihat janji tentang kerajaan sorga ya. Kita belum melihat, karena kita masih di bumi, kita belum melihat tentang kerajaan sorga nanti, kita belum lihat. Tapi meskipun kita di bumi, kita sudah diberikan suatu tanda materai yang kita bisa rasakan ketika kita di dalam doa. Kita bisa merasakan tanda yang nyata yang Tuhan berikan, yaitu kita bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh. Itu adalah tanda nyata, jaminan yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ada sebuah materai gitu, materai yang nyata gitu, yang bisa kita saksikan gitu. Dan itu menjadi satu penghiburan sendiri ketika kita dikala mungkin mengalami kegalauan, kebimbangan, mungkin pergumulan. Materai ini bisa menghibur kita. Seumpama kita dijanjikan mau pergi ke Eropa gitu ya. Mungkin kita belum sampai ke Eropa, tetapi tiketnya udah di tangan kita gitu. Itu bisa menjadi satu penghiburan buat kita ya. Kalau Tuhan sudah berikan kita satu tanda materai itu. Tapi yang harus diingat adalah Roh Kudus itu sepenuhnya kuasa Tuhan. Jika hari ini kita sudah menerima Roh Kudus, kita diberikan tanda materai itu, dan ternyata kita tidak menjaganya dengan baik, kita mungkin berbuat dosa dan kita menyakitkan hati Tuhan, Tuhan juga berkuasa untuk menarik kembali, bisa mencabut kembali Roh Kudus itu. Dan manusia tidak berkuasa untuk menahannya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Gitu. Jadi karena itulah proses dari memohon Roh Kudus dan mempertahankan Roh Kudus itu adalah perjalanan iman. Dan itulah tanda ketika manusia itu tidak berkuasa terhadap Roh Kudus itu. Justru Roh Kudus yang berkuasa atas diri manusia. Dan kita harus belajar untuk berserah sama Tuhan. Gitu. Nah, kembali lagi ya, tadi ada yang mengatakan orang menerima Roh Kudus ketika dia percaya ya. Kita buka ya. Di Kitab Efesus pasal 1 ayat 13 ya. 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, ada kata-kata ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan Roh Kudus. Nah, banyak orang menafsirkan ayat ini, yaitu ketika orang percaya Yesus, otomatis menerima Roh Kudus. Banyak orang menafsirkan ayat ini. Kita lanjut dulu ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kembali lagi ya, Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita. Tapi yang kita akan kritisi adalah apakah ketika kita percaya Yesus ya, dengan mulut mengaku percaya Yesus, otomatis kita sudah menerima Roh Kudus? Nah, pertama kita harus pahami dulu surat Efesus ini. Apa ini maksud dengan percaya? Kalau kita buka ke Efesus 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud dengan orang percaya ini adalah kumpulan orang yang sudah percaya. Tapi bukan saat detik itu juga dia percaya otomatis menerima Roh Kudus. Tidak dikatakan demikian. Tapi orang percaya adalah kumpulan orang-orang yang sudah percaya, atau bisa dibilang dia sudah menjadi murid-murid Kristus. Dan itu ada proses tersendiri. Ada satu proses perjalanan spiritual bagaimana mereka percaya, mereka memohon Roh Kudus, dan akhirnya mereka menerima Roh Kudus. Tapi secara ringkas tidak disampaikan itu, tapi disampaikan adalah kumpulan orang-orang percaya. Nah, lebih jelas lagi kalau kita membandingkan dengan Kisah Para Rasul 19 ayat 2 ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, ini dari perkataan Paulus ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya kan? Kalau penerimaan Roh Kudus itu otomatis ketika seseorang percaya, maka pertanyaan ini menjadi sesuatu yang absurd. Jadi abstrak dong. Nggak jelas. Mengapa orang yang sudah percaya ditanya, dia sudah menerima Roh Kudus atau tidak? Artinya proses penerimaan Roh Kudus ini terpisah, bukan otomatis. Penerimaan Roh Kudus ada satu tanda nyata, karena dikatakan tadi Roh Kudus adalah meterai. Meterai itu suatu yang nyata gitu, yang bisa kita rasakan. Dan tetapi mereka menjawab dia, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu akhirnya mereka menceritakan tentang baptisan sebelumnya, baptisan Yohanes, lalu mereka dibaptis lagi di dalam nama Tuhan Yesus di ayat 5 dan ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, jadi ada tanda jelas ketika mereka ditumpangkan tangan, akhirnya mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berkata-kata dalam bahasa roh ini seperti yang di dalam Kisah 2. Speak in other tongue, berbicara dengan lidah-lidah yang lain, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Seperti juga dijelaskan tentang Cornelius, yang ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari Rasul Petrus, akhirnya Roh Kudus turun ke atas dia dan orang-orang yang tinggal yang bersama-sama dengan dia, dan Cornelius juga berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tanda penerimaan Roh Kudus adalah jelas. Ada tanda nyata, yaitu berbahasa roh atau berbahasa lidah. Bahasa roh apa ya? Bahasa lidah. Bahasa roh hanya tulisan Alkitab bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya adalah bahasa lidah. Ya, speak with tongue. Lidah digerakkan mengeluarkan satu bahasa unik. Nah, kembali lagi kita ke Kisah 8 ya. Kita ke Kisah 8. Kisah 8 ayat 14 ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, jadi sudah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi para rasul pun berdoa. Kenapa? Karena kuasa pencurahan Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih langsung. Para rasul atau mungkin pendeta yang sekarang bisa mendoakan Roh Kudus hanya jadi pengantara saja, tapi dia juga tidak bisa memastikan. Seumpama di gereja Yesus Jati tidak ada satu orang pun pendeta yang berani mengklaim dia bisa mencurahkan Roh Kudus. Tidak ada yang boleh bahkan. Karena pencurahan Roh Kudus datangnya dari Tuhan.
Nah, orang-orang yang mendoakan atau menumpangkan tangan itu hanya membantu mendoakan. Tapi kalau Tuhan bisa mau mencurahkan Roh Kudus, teman-teman berdoa sendiri di rumah masing-masing. Kalau Tuhan berkenan dan Tuhan mencurahkan, bisa. Makanya saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berdoa memohon Roh Kudus. Ya, ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sudah dibaptis artinya sudah menjadi umat percaya. Tidak mungkin orang baptis tapi belum percaya. Kalau orang baptis tapi nggak percaya, namanya dilelepin, diceburin gitu. Bukan baptis namanya, diceburin kalau belum percaya tapi itu kan. Itu bukan baptis. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Memang tidak dijelaskan secara rinci di sini berbahasa lidah, tetapi sangat jelas ada tanda nyata. Kenapa? Karena di ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi pencurahan Roh Kudus dan akhirnya mereka ada satu tanda yang nyata bisa dilihat oleh Simon yang bukan Simon Petrus ya, ini Simon yang baru bertobat. Terus dia mencoba untuk menawarkan uang. Artinya ada satu tanda yang jelas. Kalau nggak ada tanda jelas cuma diem-diem doang, untuk apa si Simon ini menawarkan uang kan? Pasti ada satu tanda yang jelas. Nah itulah. Jadi ini ada satu pertaruhan ya. Mungkin kalau orang berdoa untuk memohon kesembuhan, orang bisa giat berdoa. Siang malam bisa berdoa, doa puasa juga dijabanin untuk bisa memperoleh kesembuhan, ya kan? Tapi ketika orang yang ditawarkan berdoa memohon Roh Kudus, apakah kita masih segiat itu? Apakah kita punya satu rasa kerinduan untuk meminta Roh Kudus? Kembali lagi ya, yang saya tawarkan bukan seperti seperti orang menawarkan asuransi. Kalau seseorang menawarkan asuransi, mungkin seumpama saya sebagai agen asuransi nih, saya menjelaskan panjang lebar tentang manfaat asuransi, ujung-ujungnya saya jualan produk asuransi kan, ada manfaat buat diri saya kan. Tapi yang saya tawarkan bukan seperti demikian. Karena ketika saya memaparkan tentang manfaat Roh Kudus, saya tidak berkuasa untuk mencurahkan Roh Kudus, tidak. Bahkan saya mengajak, ayo kita sama-sama berdoa memohon Roh Kudus, meminta sama Tuhan. Saya pun dahulu sebelum menerima Roh Kudus, saya pun sempat proses yang lama, bertahun-tahun berdoa menanti pencurahan Roh Kudus. Ketika saya sudah dibaptis, barulah akhirnya saya menerima Roh Kudus 2 minggu kemudian. Ternyata memang saya harus baptis dulu. Dan saya sempat menunda-nunda baptisan sampai saya baptis di usia yang cukup dewasa ya. Kayak gitu. Jadi ini kembali lagi adalah proses iman. Jadi barang siapa yang sudah berdoa memohon Roh Kudus masih belum dapat, ya terus menanti. Jangan dibuat kebenaran sendiri, dibikin kursus bahasa roh, dibuat-buat seakan-akan bisa berbahasa roh, padahal tidak. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Tidak boleh. Kalau belum dapat Roh Kudus, tetap menanti. Kalau memang menerima Roh Kudus, pasti lidahnya digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Jangan ada namanya kursus bahasa roh. Tidak boleh. Ini bukan orang berbahasa roh menunjukkan dia lebih hebat atau apa, bukan. Karena untuk berdoa memohon Roh Kudus adalah butuh namanya kerendahan hati. Kita merasa, Tuhan saya tidak berdaya, saya butuh penolong darimu, Roh penghibur itu. Tuhan tolong curahkan Roh Kudus kepada saya, tinggallah dalam hati saya. Kita memohon hadirat Tuhan dengan rendah hati. Itu adalah memohon Roh Kudus, justru dengan kerendahan hatian. Tapi kalau orang masa, saya udah ngerti teologi, saya baca Alkitab udah bolak-balik, saya pelayanan ini, pelayanan itu, saya udah melakukan ini, melakukan itu, bahkan saya punya gelar teologi sederet, mana mungkin saya nggak punya Roh Kudus? Artinya pelayanan dia, gelar-gelar dia justru menghalangi dia untuk merendahkan hatinya untuk berdoa memohon Roh Kudus. Saya percaya pasti teman-teman yang menonton ini bukan orang-orang seperti demikian kan. Kita mau belajar sama-sama rendah hati, kita mau berdoa memohon Roh Kudus Tuhan. Kita lanjut lagi ya. Ada lagi yang mengatakan di 1 Korintus 12 ayat 3 ya. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ayat ini sering digunakan oleh orang-orang yang menganggap, kalau saya sudah bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, maka saya otomatis sudah menerima Roh Kudus.
Nah, yang harus kita pahami adalah apakah dengan kita menganggap Yesus itu Tuhan sudah otomatis, atau mengaku Yesus Tuhan sudah otomatis kita menerima Roh Kudus? Ya. Menyebut Yesus kurios ya, apalagi ini kata ini adalah kurios ya. Kalau kita buka ke Yohanes 4 ayat 11, Yohanes 4 ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, ini adalah satu percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Nah, perempuan Samaria ini mengatakan Yesus Tuhan, kenapa? Bukan berarti dia menganggap Yesus itu sang kurios. Kenapa? Kata kurios itu bisa memiliki arti ya Tuhan, Sir, gitu. Jadi kita memaknai Tuhan itu kuriosnya dalam arti apa? Kalau memaknai cuma Tuhan dalam arti Tuhan, Sir, atau cuma sekedar Tuhan, ya bukan maksud itu artinya. Nah, apa artinya mengaku Yesus adalah Tuhan? Kalau kita melihat ke bahasa aslinya ya, bahkan lebih jelas dikatakan kurios Yesus, atau Tuhan itu adalah Yesus. Tuhan itu adalah Yesus. Sang Tuhan itu artinya Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Esa itu adalah Yesus. Artinya dengan pengenalan yang dalam, Tuhan yang Esa, one true God. Karena apa? Karena ada orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi Tuhan bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus hanya salah satu pribadi dari Tuhan. Ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Allah Anak, ada pribadi Allah Roh Kudus. Jadi Yesus hanya salah satu pribadi dari Tuhan. Ada yang mengatakan hal demikian. Tetapi kalau kita buka ke bahasa asli, bahkan dikatakan kurios Yesus. The Lord is Jesus, ya. The Lord is Jesus. Di sini kelihatan jelas ya. Ya. Lord is Jesus. Sang Tuhan itu adalah Yesus. Jadi pertama pengenalan akan Tuhan yang Esa. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan yang Esa, memang itu adalah bantuan dari kuasa Roh Kudus. Ya, tapi juga di ayat ini tidak dikatakan orang itu sudah otomatis terima Roh Kudus. Kalau kita lihat ya ke 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 12 ayatnya tadi ya. Yang tadi kan ayat 3 ya. Kita lanjut ke ayat 7. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, banyak orang yang mengatakan kalau bahasa roh hanya salah satu dari karunia Roh Kudus, karena ada karunia lain seperti hikmat, pengetahuan, bahkan mengadakan mukjizat. Nah, yang harus kita renungkan adalah di ayat ini juga ada karunia iman. Ya, apakah iman itu wajib bagi semua umat Kristen, atau orang boleh milih, saya jadi umat Kristen yang tidak punya iman aja deh. Tentu saja iman adalah sesuatu yang wajib. Semua orang harus beriman. Lalu, mengapa iman menjadi salah satu karunia Roh Kudus? Sebab ayat ini sedang berbicara tentang konteks kepentingan bersama. Ya, konteks kepentingan bersama, iman pun menjadi salah satu dari karunia. Ya, tetapi kalau konteks pribadi, semua orang tentu saja wajib beriman. Begitu juga yang maksud dengan bahasa roh ini. Bahasa roh ini yang dimaksud adalah tentang konteks kepentingan bersama. Maka dalam konteks kepentingan bersama, bahasa roh itu harus ditafsirkan.
bahasa roh yang perlu ditafsirkan untuk kepentingan bersama. Karena kalau bahasa roh dalam dalam konteks diri pribadi, tidak ada yang dapat menafsirkan karena dia sedang berbicara secara pribadi kepada Allah, mengucapkan kata-kata yang rahasia seperti 1 Korintus 4 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dalam konteks pribadi, bahasa roh ini untuk berbicara langsung dengan Allah, bukan untuk kepentingan bersama. Dan ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi dalam konteks kepentingan pribadi, bahasa roh penting. Bahasa roh itu penting untuk kepentingan pribadi. Ya, tidak perlu ada ditafsirkan. Ada mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi dalam konteks kepentingan bersama, bahasa roh harus ditafsirkan. Dan secara pribadi adalah bahasa roh adalah tanda nyata, bukti nyata seseorang telah menerima materai. Materai pencurahan Roh Kudus. Materai loh, sesuatu nyata gitu yang bisa kita lihat, bisa rasakan gitu. Kembali lagi ya, apakah teman-teman di dalam hidup yang cuma satu kali ini mau mempertaruhkan untuk ya udah saya udah terima Roh Kudus, saya nggak usah mohon lagi. Atau kita mau sama-sama merendahkan hati untuk doa memohon Roh Kudus. Karena ada manfaat lagi, kita buka di Roma 8 ayat 26 ya. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, bagi kami di Gereja Yesus Jati ya, dan Gereja Yesus Jati ini kami meyakini didirikan oleh Roh Kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus benar-benar pemberian dari Tuhan langsung. Ketika kami sudah menerima Roh Kudus dan kami berkumpul di dalam gereja yang Tuhan dirikan, dan ketika kami berdoa di dalam Roh Kudus, senantiasa berdoa dalam Roh Kudus, kami bisa merasakan kuasa Tuhan, merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Namanya hidup di dunia itu pasti tidak mungkin lepas dari masalah. Pasti kita akan terus silih berganti mengalami banyak masalah dalam hidup. Dan ketika kita mengalami banyak masalah itu, kita butuh sang konselor, penghibur, yang benar-benar bisa bekerja gitu. Menghibur hati kita gitu. Banyak hal-hal yang berat yang mungkin kalau kita tanggung sendiri, rasanya gak kuat gitu. Tapi ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus, ada satu damai sejahtera. Mungkin saya sulit untuk menceritakan, tapi kalau teman-teman sudah berdoa memohon Roh Kudus dan Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus, teman-teman bisa merasakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus. Itu rasanya ketika teman-teman mendapatkan damai sejahtera itu, rasanya satu dunia pun tidak bisa menggantikannya ya. Karena tidak terbeli. Itulah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita, untuk kita bisa tetap bertahan. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya harap kita semua mau sama-sama berdoa memohon Roh Kudus. Di rumah masing-masing, bahkan bisa saja di kamar tidur Anda sendiri secara pribadi. Sebab kita percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Awali doa dengan dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Lalu sampaikan puji-pujian. Memohon hadirat Tuhan. Pujilah dia. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Lalu pujilah dia. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah dia karena dia sudah menciptakan alam semesta ini. Pujilah dia karena dia masih memberikan kita nafas hari ini. Pujilah Tuhan dengan segala sesuatunya. Dan kita memohon untuk Tuhan berkenan tinggal dalam hati kita. Ketika kita berdoa sekali belum menerima Roh Kudus, kita berdoa lagi, tetap menanti. Karena dari penantian itu adalah bagian dari langkah iman kita. Tetap percaya, tetap menanti akan janji Allah. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.